Halo Sobat Pajak, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang resum profesi seorang penulis. Orang penulis. Penulis adalah orang pribadi yang bekerja dengan menggunakan keahliannya berupa menulis, menggambar, dan atau mengarang untuk menghasilkan suatu karya. Profesi penulis merupakan salah satu jenis profesi dengan kompleksitas permasalahan yang cukup beragam. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya penulis terbagi ke dalam dua kategori, yaitu profesi penulis murni dan profesi penulis paruh waktu. Kedua kategori tersebut mengakibatkan penghitungan pajak terutangnya menjadi berbeda. Dasar hukum yang mengatur tentang profesi penulis ini adalah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan DJP Nomor 4 PJ Tahun 2009. Dan berikut adalah pasal-pasal lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah penghasilan dari penulis dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak. Dan yang terakhir adalah penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Seorang penulis memiliki beberapa macam hak. Yang pertama adalah mengajukan permohonan pemindah bukuan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, mengajukan permohonan pengurangan dan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang ketiga, mengajukan permohonan keberatan, banding, peninjauan kembali, gugatan, dan permohonan pembutuhan. Serta yang terakhir adalah mengajukan permohonan pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Selain memiliki hak, seorang penulis juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, memberitahukan akan menggunakan NPPN paling lambat 3 bulan sejak awal tahun pajak, maksimalnya pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Yang ketiga, melakukan pencatatan penghasilan. Yang keempat, menyimpan bukti pemotongan pajak penghasilan. Dan yang terakhir adalah melaporkan SP tahunan. Pembahasan selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Untuk bagian yang A, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya 3M. Bagian B, dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai penulis dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, penghasilan itu dapat dihitung dengan menggunakan NPPN dengan syarat 1. Wajib melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DJP Nomor 4 PJ Tahun 2009. 2. Wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. 3. Besarnya NPPN bagi penulis berdasarkan Per 17 PJ 2015 adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto, baik honorarium maupun royalti yang diterima oleh penulis dari penerbit. Bagian C, penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis meliputi semua penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk penghasilan royalti yang diterima dari penerbit. Untuk bagian yang D, pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain atau pembayaran oleh wajib pajak sendiri. Dan yang terakhir, dalam hal biaya atau pengeluaran digunakan untuk memperoleh hak cipta di bidang kesusastraan, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya tersebut diamortisasi dengan metode dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, kami akan membahas latihan soal terkait dengan profesi seorang penulis. Soal PPh, PP, NPPN seorang penulis. Tata Renata Lajang berusia 28 tahun adalah seorang penulis terkenal. Buku karangannya selalu menjadi bestseller di toko buku terkemuka. Pada tahun 2017, buku karyanya dijual per eksemplarnya dibanderol sebesar Rp25.000. Dia menerima royalti tiap 3 bulan sebesar 10% dari harga jual. Berikut data hasil penjualan buku karya Tata. Berdasarkan data tersebut, bisa kita lihat jika buku tersebut terjual sebanyak 400.000 buah dan mendapatkan omset 10 miliar rupiah. Sedangkan royalti yang diterima oleh Tata sebesar 10% dari omset dari buku tersebut, sehingga diterima sebanyak 1 miliar rupiah.
Kemudian, selama tahun 2017, PT Gramedia memotong PPh pasal 23 terhadap Renata sebesar 150 juta rupiah. Selain menerima penghasilan berupa royalti, Tata juga memiliki toko buku yang menjual buku cerita dengan omset sebesar 850 juta rupiah. Ia juga bekerja sebagai pegawai di PT Maju Jaya dengan penghasilan bruto sebesar 155 juta rupiah dan penghasilan nettonya sebesar 149 juta rupiah. Dan yang kemudian dipotong PPh 21 sebesar 9.250.000 rupiah. Mengingat total royalti yang diterima oleh Tata dari penghasilan sebagai pegawai tidak melebihi 4,8 miliar, maka Tata Renata memutuskan untuk menggunakan NPPN untuk profesi penulis, yaitu sebesar 50% dari penghasilan bruto dan 36% dari penghasilan bruto untuk pedagang alat tulis dan buku cerita. Nah, berdasarkan soal tersebut, kita menuju ke SPT lampiran 1. Berdasarkan soal, royalti yang diterima Tata sebagai penulis sebesar 1 miliar rupiah. Maka besaran nilai tersebut kita masukkan ke dalam pekerjaan bebas sebesar 1 miliar dan kemudian dikalikan norma sebesar 50% yang tadi disebutkan di dalam soal. Maka akan ketemu penghasilan itu untuk pekerjaan bebas sebesar 500 juta rupiah. Oh iya, sebelum itu jangan lupa untuk selalu mengisi data wajib pajak terlebih dahulu seperti NPWP dan nama wajib pajaknya. Oke, untuk yang selanjutnya, toko buku yang menjual buku cerita milik Tata memiliki omset sebesar 850 juta rupiah. Oleh karena itu, kita masukkan kepada jenis usaha dagang dengan peredaran usaha sebesar 850 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan besaran norma yang disebutkan dalam soal sebanyak 36%, sehingga jika dikalikan akan ketemu penghasilan itu 306 juta rupiah. Kedua penghasilan itu tersebut dijumlahkan dan ketemu hasilnya 806 juta rupiah. Selanjutnya, untuk penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, di soal disebutkan jika Tata juga bekerja di PT Maju Jaya. Oleh karena itu, maka kita isikan PT Maju Jaya kepada di kolom nama dan NPWP pemberi kerja dengan NPWP sekian dengan penghasilan bruto sebesar 155 juta rupiah dan dikurangi oleh biaya jabatan sebesar 6 juta rupiah, sehingga ketemu hasil penghasilan itu dari PT Maju Jaya sebesar 149 juta rupiah. Selanjutnya kita beralih ke SPT lampiran 2 tentang daftar pemotong dan pemungut oleh pihak lain. Di soal disebutkan tadi jika PT Maju Jaya dengan NPWP sekian memotong PPh pasal 21 dari Tata sebesar 9.250.000 rupiah dengan bukti potong sebagai berikut dan pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Selanjutnya, PT Gramedia juga melakukan pemotongan atas PPh pasal 23 dari Tata sebagai penulis sebesar 150 juta rupiah dengan bukti potong sekian pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Nah, jika kita jumlahkan untuk penghasilan dari daftar pemotong dan pemungutan oleh pihak lain, maka akan didapatkan jumlah sebesar 159.250.000 rupiah. Kemudian kita beralih ke SPT lampiran 3. Sebelumnya kita lanjutkan untuk membaca soalnya. Selama tahun 2017, Tata Renata mendapatkan penghasilan lain, yaitu sebagai berikut. Mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa rumah sebesar 500 juta rupiah, mendapat klaim asuransi kesehatan sebesar 25 juta rupiah, membeli mobil Isuzu dengan harga 275 juta rupiah, menerima bunga deposito sebesar 20 juta rupiah dari Bank Mandiri, dan memenangkan hadiah undian sebesar 8 juta rupiah. Nah, untuk itu kita masukkan ke dalam penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang pertama adalah deposit tabungan diskonto atau surat utang negara. Di soal disebutkan jika Tata menerima bunga deposito sebesar 20 juta dari Bank Mandiri dan kemudian PPh terutangnya itu senilai 20% dari dasar pengenaan pajak dari bunga deposit tersebut.
Selanjutnya, karena Tata mendapatkan hadiah undian sebesar 8 juta, maka kita masukkan ke hadiah undian dengan tarif 25%, sehingga didapatkan hasil sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, Tata mendapatkan rumah warisan berupa rumah senilai 500 juta rupiah. Kita masukkan ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan untuk klien kesehatan, kita juga masukkan ke penghasilan tidak termasuk objek pajak sebesar 255 juta rupiah, yang kemudian hasilnya menjadi 525 juta rupiah. Oh iya, untuk mengingatkan, jangan lupa untuk selalu mengisi data wajib pajak terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke SPT lampiran 4. Yang pertama adalah harta pada akhir tahun. Di dalam soal disebutkan jika Tata memiliki deposito di Bank Mandiri sebesar 200 juta rupiah, kemudian rumah senilai 500 juta rupiah, dan mobil Isuzu sebesar 275 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan hasilnya dan ketemu 975 juta rupiah. Nah, setelah mengisi semua SPT tersebut, kita kembali ke SPT 1770. Di sini kita mulai mengisi dari awal. Untuk penghasilan itu dari dalam negerinya tadi sudah ketemu sebesar 806 juta rupiah. Ini dari penghasilan bruto sebagai penulis dan pedagang buku, kemudian dikalikan NPPN, ketemu hasilnya 806 juta rupiah. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini didapatkan dari PT Maju Jaya, yang dengan penghasilan bruto sebesar 155 juta yang dikurangi biaya jabatan 6 juta, kemudian ketemu penghasilan netonya 149 juta rupiah. Nah, jika dijumlahkan maka akan ketemu sejumlah 955 juta rupiah. Kemudian karena Tata masih lajang dan belum memiliki anak, maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya adalah 955 juta dikurangi 54 juta, sehingga ketemu 901 juta rupiah. Kemudian untuk PPh terutang tarif pasal 17, maka ketemu senilai 215.300.000 rupiah. Dan PPh terutangnya ini 215.300.000 rupiah. Dan kemudian kredit pajaknya yang tadi sudah dipotong oleh PT Gramedia dan PT Maju Jaya sebesar 152.500.000 rupiah, hingga ketemu PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 62.800.000 rupiah. Kemudian di soal tadi juga disebutkan jika Tata sudah membayar sebesar 6 juta rupiah, dan kemudian hasilnya PPh yang kurang bayar sebesar 56.800.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung berdasarkan PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12 bulan, sehingga ditemukan jumlah 5.233.333 rupiah. Sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan